wahdatal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ghairul maulud. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Amma ba'da. Yang terhormat kepada para alim ulama, para kiai, tokoh agama, wabil khusus kepada beliau Bapak Kiai Haji Badro Sutisno dari Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Ustadz Mualimin SPDI, pengasuh TPQ Miftahus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para ustadz dan ustadzah yang sangat saya harapkan curahan ilmunya. Yang terhormat Bapak Camat Rawajit Utara. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Panggung Jaya beserta aparat jajarannya. Yang terhormat para wali santri dan tamu undangan. Tak lupa para sahabat-sahabatku tunas bangsa yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat salam semoga selalu membanjiri kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Dan semoga kita tergolong umat yang selamat di dunia dan akhirat. Amin. Hadirin hadirat serta rekan-rekanku calon pemimpin masa depan yang sangat saya banggakan. Masih ingat sejarah Nabi Ismail alaihissalam? Putra Nabi Ibrahim alaihissalam, anak soleh yang rela mengorbankan anak nyawanya demi takwanya kepada Allah dan baktinya kepada orang tuanya. Untuk itu di sini kami grup Syaril Quran dari TPQ Miftahus Salam akan membawakan tema ciri-ciri anak soleh. Anak soleh adalah anak yang berbudi pekerti luhur, dan anak yang soleh-soleha adalah dambaan setiap orang tua. Orang tua mana yang tak berharap anak-anaknya menjadi putra-putri yang soleh dan soleha? Bukan hanya orang tuanya, tetapi masyarakat lingkungannya, bahkan bangsa dan negara kita sangat berharap putra-putri Indonesia menjadi putri yang soleh dan soleha, kelak bisa menegakkan agama dan bangsanya. Betul? Lalu seperti apa ciri-ciri anak soleh itu? Di dalam Al-Quran banyak yang disebutkan ciri-ciri anak soleh, seperti yang terkandung dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
adalah benar-benar kedoliman yang besar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, salah satu ciri-ciri anak soleh adalah beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ia percaya hanya Allah yang maha kuasa, maha mengetahui yang nyata maupun yang tersembunyi. Ia hanya patuh, tunduk dan takut kepada Allah. Ia akan menjalankan perintahnya dalam keadaan ramai atau sepi. Ia tidak akan merasa aman atau bebas dari pengawasan Allah, sehingga ia tidak akan berbuat khianat atau maksiat dimanapun ia berada, kapanpun saja. Kalau anak-anak Indonesia mulai saat ini dibekali dengan ketakwaan dan keimanan yang cukup, saya yakin 10 sampai 20 tahun ke depan Indonesia akan aman dan nyaman karena terhindar dari narkoba, aman, kolusi, korupsi, dan manipulasi. Betul? Mengapa? Sebab tidak ada ruang untuk berbuat curang. Ia sadar walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tetapi Allah yang melihatnya. Ia sadar di kanan dan kirinya ada malaikat yang suatu saat mencatat amal perbuatannya. Jadi kalau negara kita banyak koruptor, banyak penipu, banyak maling, karena ia menganggap tidak ada orang yang melihatnya. Jadi semboyan niru orang Jerman, wal kedua, emboh kadal, emboh serandal, emboh bantal, emboh geragal, pokoknya diuntal orang nyengkal, jarene halal, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, ciri-ciri anak soleh adalah berbakti kepada kedua orang tua. Seperti dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 berikut ini. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin hadirat serta rekan-rekanku tunas bangsa yang dirahmati Allah, entah kita sadari atau tidak, betapa orang tua kita sudah menderita sejak kita dalam kandungan. Siang malam tak bisa tidur, bahkan nyawa pun ia pertaruhkan demi melahirkan kita. Itulah penderitaan orang tua kita, deritanya di atas derita. Mari kita merenung, adakah di dunia ini orang yang lebih menderita daripada orang tua kita?
Jawabnya tentu tidak ada. Hadirin hadirat serta rekan-rekanku yang dirahmati Allah, mari kita bertanya pada diri kita, apakah gerangan yang sudah kita berikan untuk orang tua kita? Padahal kita tahu sisi dunia pun tak cukup untuk menembus jasa orang tua kita. Lalu dengan apa kita membalas kasih sayang orang tua kita? Minimal kita tidak menyakiti hatinya, dan kita tidak menyanyiakan, dan kita doakan agar Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya. Dan ingatlah, ridallahu biridal walidain wa suqtallahu bisutil walidain. Ridho Allah terletak ridho kedua orang tuamu, murka Allah terletak murka kedua orang tuamu. Ini sangat penting. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua dengan sarana meraih surga Allah. Sungguh sangat rugi dan celaka seorang yang muslim yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup, namun tidak bisa mengantarkannya kepada surga. Tapi sayang, banyak orang tua yang terlalu sayang kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi manja dan durhaka. Habis maghrib, anaknya bukan diajak ngaji, malah diajak nonton TV. Orang tua bangga kalau anaknya pintar Facebookan daripada mahir baca Al-Quran. Bahkan banyak orang tua yang tak mampu membelikan Al-Quran anaknya yang berharga cuma 50.000. Tapi orang tua sangat mampu bila memberikan HP anaknya yang berharga 2 juta. Nah, apakah seperti ini cara menjadikan anak yang soleh dan soleha? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, tentu kita harus memilih lingkungan yang baik. Baik artinya bisa membentuk karakter jiwa dan bisa memotivasi ke arah kebaikan. Contoh, kalau keluarga kita baik, hubungan antara orang dan anak dan orang tua harmonis, pasti masa depan kita akan bahagia. Perlu kita sadari, sejak dini penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang di negara kita sangat sudah memprihatinkan. Bukan hanya di kalangan selebritis atau orang kaya, tetapi penggunaannya sudah sampai ke rakyat jelata. Dan ironisnya, orang-orang terpelajar dari mahasiswa sampai anak TK pun sudah mengkonsumsinya. Betul? Kita tahu sudah berapa banyak orang yang mati dengan sia-sia? Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya untuk menciptakan generasi yang soleh dan soleha, lingkungan tempat pun harus baik, seperti di TPQ atau Pondok Pesantren Miftahus Salam. Insya Allah di sini adalah lingkungan yang baik untuk masa depan kita. Di TPQ atau Pondok Pesantren Miftahus Salam tidak ada yang namanya tawuran atau kekerasan, apalagi narkoba. Semua santrinya dididik akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan ini sudah terbukti. Banyak santri di TPQ Miftahus Salam yang sudah berprestasi tinggi ke bidang maupun bakatnya. Dan insya Allah di TPQ atau Pondok Pesantren Miftahus Salam siap mencetak anak-anak yang soleh dan soleha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, banyak sekali contoh teladan anak soleh. Salah satunya adalah Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak soleh ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau termasuk orang-orang yang sabar." Subhanallah, teman-temanku, betapa solehnya Ismail. Ia baktikan semuanya kepada orang tuanya. Bahkan nyawa pun ia korbankan demi taatnya kepada orang tuanya. Teman-temanku, lain Ismail, lain lagi Malin Gundang si anak durhaka. Ketika masih kecil disayang dan menjajah. Setelah menjadi orang kaya, sia-siakan orang tuanya yang sudah melahirkan. Itulah hadirin, dua kisah yang perlu kita pelajari di kehidupan kita. Kisah Ismail anak soleh
dan malin kundang si anak durhaka. Kisah yang perlu kita ambil hikmahnya, karena tanpa kita sadari banyak malin kundang di zaman sekarang ini. Banyak seorang anak yang menyanyiakan orang tuanya, bahkan sampai membunuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan anak soleh adalah sumber aset di dunia dan akhirat. Anak soleh adalah kebahagiaan yang penghilang rasa duka. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, tolong menolong antar sesama, beramar ma'ruf nahi mungkar, belajar yang giat dan tidak nakal demi masa depan kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa amma ba'dah. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, wabil khusus kepada beliau Abah Kiai Haji Bodro Sutrisno dari Palembang, nafa'anallah bi'ulumih, kepada Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mesuji yang kami hormati, kepada Bapak Camat Tarwaji Utara, kepada Bapak Kepala Desa beserta aparat jajarannya, kepada Bapak Ibu Wali Santri, tamu undangan yang kami hormati, dan tak lupa anak-anak sekalian, santri-santri TPQ Miftahul Salam yang sangat saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan hari ini kita diberi nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Cita-cita kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya terwujudlah haflatul imtihan Taman Pendidikan Al-Qur'an Miftahul Salam di tahun atau dengan bersamaan menyambut tahun baru Hijriah 1439 Hijriah tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Kedua kalinya salat salam semoga tetap tercurah dari Pak Nabi Aku Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, tak banyak yang saya sampaikan. Tadi itu adalah dari rangkaian dari awal sampai akhir adalah kegiatan yang ada di TPQ Miftahul Salam. Dan alhamdulillah TPQ Miftahul Salam ke depan sekarang sedang merancang. Sekarang sudah berjalan, yaitu program berbahasa Arab Pak Yai. Ya, berbahasa Arab. Jadi mulai tahun ini alhamdulillah alumni dari TPQ Miftahul Salam, alumni yang kedua, mondok di Jawa, kuliah di Jogja sudah selesai. Alhamdulillah sekarang mengabdikan kembali lagi kepada TPQ Miftahul Salam, sekarang mengajarkan bahasa Arab. Dan alhamdulillah bukan hanya itu yang berprestasi. Alumni dari TPQ Miftahul Salam ada 2 orang Pak Yai yang sudah dikirim ke Al-Azhar. Ya, yang pertama adalah Ananda Ahsanul Mu'alim, putra dari Bapak Haji Mansur. Beliau sudah 4 tahun di Mesir di Al-Azhar. Dan yang baru kemarin adalah Novandi Ari, putra dari Bapak almarhum Haji Ahyan. Ini juga sekarang menyusul ke Mesir. Makanya anak-anak kita sebenarnya sangat punya potensi besar. Hanya sayang Bapak Yai, kadang seperti ini, ibarat saya memasang tali di sini, saya eratkan sampai di rumah dilepas oleh orang tuanya. Artinya apa? Di sini saya ajari untuk bisa wudhu, sholat, tapi di rumah oleh orang tuanya dibiarkan. Makanya dukungan ini yang masih kurang sinkron. Mohon nanti Bapak Yai bisa memberikan pencerahan. Dan selanjutnya para hadirin sekalian, TPQ Miftahul Salam ini insya Allah setelah ini akan melanjutkan bangunan, yaitu asrama 3 ruang besar. Namun lagi-lagi dari dulu permasalahannya cuma satu, ya dana gitu Pak. Makanya
saya nggak bisa nembung kepada siapa-siapa Yai. Nanti mohon Pak Yai ditembungkan kepada yang hadir ini. Mudah-mudahan setelah ini anak-anak kita sekarang ini yang belajar sangat sempit sekali ya. Musolanya aja nggak cukup untuk sholat ya, musolanya. Ini alhamdulillah dapat bantuan itu untuk dapur ya. Ini mohon Pak Yai nanti bisalah gimana nek sedekah ki jane ki perlu apa ora itu ya untuk anaknya itu. Itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktunya jam 11 lebih, enggak saya pilih-pilih. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saya hormati, saya muliakan dan saya doakan semoga dimuliakan Allah SWT. Kemudian puja dan puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua yang sudah diberikan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, salat berta salam marilah bersama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan insyaallah kita semua di sini senantiasa akan mendapatkan syafaatnya yang sangat kita nantikan nanti di hari kiamat yang akan datang. Saya hanya sedikit saja, apa yang sudah ditampilkan itu bisa terwujud, bisa terlaksana kalau orang tuanya mampu memotivasi anak. Karena motivator yang terbaik, karena orang tua punya kuasa dan orang tua punya kewajiban, itu adalah orang tuanya. Guru, yai, ustadz sak dermo nampani laksanani. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, semangat ya yang disampaikan oleh anak tergantung kepada motivatornya, kepada orang tuanya. Disiplin yang dipertahankan, dijaga oleh anak juga tergantung kepada orang tuanya. Untuk orang Panggung Jaya, ini contoh nih sarang-sarang tititeni. Nek bapaknya galak alias disiplin, mamanya medit alias enggak memanjakan anak, apa neh rotok cerewet, roto-roto anaknya sukses. Iki ibu sing nangis ki mau nggumun, ya iso nangis aku. Ya, padahal kuwi hari-hari ini karo anak cerewet nauzubillah min dzalik ya. Kuwi 75% mau tak gatek ini. Lastri Mahmud, wah positif. Ya. Kenapa ini saya sampaikan? Ya, karena saya mempelajari hari-hari. Anak itu mau jadi apa tergantung orang tuanya. Dan di Panggung Jaya fasilitas sudah cukup. Kita punya TK, punya SD, punya SMP, punya pondok, punya sanawiyah. Silahkan mau masuk pondoknya Pak Mualimin, Pak Haji, Pak Munir, silahkan. Ya. Tetapi yang harus kita tanamkan adalah jiwa pengetahuan, pemahaman agama. Karena tanpa agama, mohon maaf, ya, kalau kapal tur goyang-goyang. Kalau dia jadi pejabat tinggi, jadi orang kaya, jadi orang terkenal, tanpa jiwa agama yang kuat, gampang kesandung lemah roto. Ya. Jadi saya ingatkan ya kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ya, mari bersama-sama. Tidak usah takut kalau sampai hari ini statusnya disebut miskin alias wong randuwe. Ya. Edi Sucipto hari ini adalah anggota dewan. Biyen nang umbulan kono 48 orang di umbulan saya diambil 5 paling miskin, keluarga kami masuk. Tapi bapak kemudian gila era kakak. Ya. Dan alhamdulillah kami 9 bersaudara, ya walaupun dengan pekerjaan profesi masing-masing, alhamdulillah selamat, kami tidak pernah punya masalah. Ya. Ini. Jadi kembali kepada orang tua dan yakinlah rezeki anak tidak akan sama dengan rezeki sampean. Bagaimana sampean menyongsongnya mulai dari hari ini, ya. Itu saja pesan saya kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Saya juga ucapkan selamat kepada santriwan santriwati tadi yang baru mendapat pengakuan, ya, khatam 30 juz, dan saya ucapkan selamat kepada kedua orang tuanya
alhamdulillah satu babak sampai selesai. Masih ada babak-babak berikutnya yang memerlukan kerja keras, waktu yang lebih lama, duit sing luwih akeh. Jadi semangato lehmu golek duit. Ya. Dan kemudian saya juga berharap naliko sampean nyekolahne anak nyuruh ngaji anak, jangan berpikir kudu dadi pegawai, kudu dadi pejabat dan sebagainya. Ya. Di panggung jaya ini 1000 orang, 1000 kakak, itu yang disebut kaya hanya 10%. Ya, bahkan nggak sampai 10%. Dan orang kaya di panggung jaya itu ya rata-rata pedagang. Dan dagang ini bisa dilakukan oleh semua kelompok. Tapi manakala dia jadi pedagang yang beriman, itu yang sulit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nek sambutannya suwi-suwi, saya motong jatahnya Mbah Yai Badrus Trisno. Ya, selain itu mungkin rotok ora payu. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.